وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam rangka untuk belajar agama. Dan orang yang mau belajar agama sehingga dia paham agama, itu tanda Allah inginkan orang itu menjadi baik. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan orang yang punya ilmu agama, tentu hidupnya nggak akan sempit, gitu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang menolak untuk berzikir, menolak untuk belajar agama, maka dia akan punya penghidupan yang sempit. Ya. Kenapa? Karena hidup itu pasti banyak masalah. Kalau nggak ada masalah itu di akhirat. Nah, masalah apapun yang datang, sebenarnya kalau orang itu paham agama, ya solusinya kembali kepada agama. Cuman karena sebagian besar orang nggak paham tentang agama, akhirnya mereka mencandai sendiri, memberikan jawaban sendiri, dengan jawaban-jawaban yang tidak bersumber pada agama. Yang pada akhirnya ya, menyebabkan jawaban-jawaban yang mereka bikin itu membuat tambah runyam masalah. Oleh karena itu maka ya kita harus bersyukur bahwasanya kita masih menjadi bagian orang-orang yang belajar agama, dan tentu bentuk syukur kita ya kita harus semangat itu. Karena kalau kita paham agama, kita akan menjadi berkah buat keluarga kita, buat hidup kita sendiri, masyarakat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Wanifidina azani Allah ayakum, kita masih dalam rangkaian kitab namanya adalah Kutipan Indah tentang Muamalah, ditulis oleh Muhammad Abu Rifai. Kita sampai di kutipan yang ke-17. Di sini beliau mengutip dari Mausu'ah An-Nadawi jilid 1 halaman 68. Taqyidu tasrifat asy-syuraka fil amwal al-mustarikah. Bahwasanya takyid, pembatasan atas surufat, hal-hal yang dilakukan oleh asyuraka, orang yang melakukan syirkah fil amwal, dalam harta al-mustarikah yang dimasukkan dalam akad syirkah. Artinya orang-orang yang kemudian invest, dia nggak bisa kemudian mengakses harta itu semau dia. Ada ketentuan-ketentuan yang membatasi. Idh yamna'u syari' min kulli tasrifi mudhar, yaitu yamna'u asyari', jadi orang yang kemudian melaksanakan akad itu mencegah, punya kewajiban untuk mencegah min kulli tasrufir mudhar, yaitu dari semua perbuatan yang berpotensi merugikan akad. Intinya, ketika orang sudah berakad, maka dua belah pihak, baik itu investornya maupun yang menjalankannya, harus fokus pada akadnya. Akadnya ya diubengke, dikembangkan hartanya, itu yang dikerjakan. Misal kamu nggak punya modal, ada yang modali, ya buat jualan bakso, ya harusnya kamu tuh bersyukur ada yang modali, nah, kembangkan gitu loh. Itu karena nanti kalau yang modali ini nggak kamu
ubengkan ya, nggak kamu ubengkan, nggak kamu putarkan dengan baik, nggak kamu jalankan dengan baik, usahanya bangkrut, tutup, belum tentu. Ada orang berikutnya yang mau modali kamu. Karena dalam bisnis itu track record itu benar-benar menjadi modal terbesar. Modal terbesar dalam bisnis itu bukan uang, track record. Pertama kamu punya skill apa, yang kedua track record kamu gimana. Kamu pintar ngelas, kamu pengen buka las-lasan, nggak punya modal. Terus kamu sampaikan pada orang punya modal, dia akan kasih modal kamu dengan catatan track recordmu baik. Tapi begitu track recordmu jelek, rekam jejakmu jelek, orang mengenalmu sebagai orang yang biasa berkhianat itu susah, susah. Apalagi nggak punya skill, apalagi nggak punya sesuatu yang spesial yang bisa digunakan atau dikembangkan, tambah susah lagi. Oleh karena itu maka kita harusnya paham betul bahwasanya ketika kita sudah berakad untuk menjalankan suatu model bisnis usaha, ya, atau yang dibahasakan di sini adalah syirkah, maka ya tetapi atau tepati akad itu, jangan sampai melenceng. Kita masuk di kutipan yang ke-18. Al-uqud al-jaiz, yaitu akad-akad yang al-jaizah, yang boleh, maksudnya tidak wajib, tidak mengikat, tidak terikat, tidak tado fahsuha, di mana jika dibatalkan dororon alal akhor, menyebabkan bahaya atau mudarat kepada yang lain, imtana'a wadoroh lazimah, maka pembatalannya menjadi terlarang dan akadnya menjadi mengikat. Artinya kalau tiba-tiba ada pihak yang udah aku batal aja usahanya, yuk kita bubarin. Misal contoh yang dekat sini ada soto Marira, rame sekali gitu kan. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, saya juga nggak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba tutup dan nggak bisa ditemukan di situ, karena emang ditulis tutup lah. Maka itu bagian dari hal yang sebenarnya merugikan kalau kemudian ditutup. Kenapa? Ya karena dia sedang ada di puncak-puncaknya satu. Kemudian yang kedua bisa jadi belum balik modal. Oleh karena itu, ya, pihak yang kemudian harus bertanggung jawab untuk menjalankan, ya harusnya dijalankan, jangan sampai di stop. Sampai kapan? Sampai modal investor itu habis. Artinya kalau dia memang rugi sampai investornya angkat tangan, ya udah berarti kan udah nggak bisa lagi diputar. Tapi kalau jalan baik, laku, kemudian di tengah jalan di stop itu, nah ini berarti ada sesuatu yang nggak benar. Maka ketika ada sikap seperti itu, kita bertahan untuk terus nggak apa-apa. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.